sudah hampir 6 bulan yang biasanya itu penghasilan para nelayan itu baik dan banyak menghasilkan ikan, ternyata sekarang lain. Jadi lain katanya ada berapa bulan, ada hampir 6 bulan ya Mas? 6 bulan ya. Jadi 6 bulan lain. Baik itu sekarang kami hormati memang tidak di laut saja ternyata. Jadi sekarang lagi deflasi. Apa itu deflasi? Deflasi itu daya beli masyarakat ini yang berkurang. Kenapa seperti itu? Karena perekonomian yang tidak stabil, akhirnya perputaran uang itu banyak PHK dan sebagainya, akhirnya daya beli sangat berkurang. Terutama di yang kaitannya dengan UMKM. Jadi hasil-hasil pertanian juga tidak laku, bukan tidak laku ya istilahnya, kurang pembeli ya, kurang pembeli, akhirnya terjadi daya beli berkurang dan harga murah. Ini yang terjadi di Kabupaten Situbondo ini. Jadi kami reses di sini yaitu untuk pertama mengenalkan diri, kedua kami ingin tahu apa yang dikeluhkan kepada masyarakat pinggir pantai ya, pinggir pantai, yaitu teman-teman kami di para nelayan ini. Mungkin ada hal-hal sesuatu yang harus kita sampaikan nanti ke pemerintah kabupaten, yaitu melalui reses kami, yaitu reses persidangan ke pertama 2024-2025 ini. Apa aspirasi dengan semua yang kita tampung nanti dijadikan program prioritas untuk pemerintahan Kabupaten Situbondo. Semoga ini reses ini nanti bisa sedikit untuk memperbaiki ilmu yang ada di Kabupaten Situbondo. Itu tujuan reses kami di sini, yaitu sekali lagi mengambil aspirasi jenengan, apa yang harus kita lakukan dengan keadaan yang deflasi seperti ini, yang keadaan kalau orang Jawa bilang kalau orang sini, orang Situbondo light ya Pak ya, light ya. Ini harus kita pikirkan bersama. Sedikit mungkin itu dari kami, penjelasan dari kami. Mungkin kita banyak tanya jawab, ada beberapa yang kita tampung nanti dengan yang apa yang kita harus perjuangkan nanti, aspirasi sampai semua. Mungkin itu kita banyak berdiskusi. Semoga diskusi ini, semoga program ini nanti bisa ditampung oleh pemerintah Kabupaten Situbondo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak, mengenai rompong. Apa? Rompong. Rumpon. Iya. Iya. Masalahnya tidak semua korsen itu punya rompong. Jadi sebagian kecil aja. Ini aja tidak punya misalnya. Itu, Pak. Jadi gimana? Jadi tahu dulu, rumpon itu manfaatnya apa? Rumpon itu rumahnya ikan. Oh, rumahnya ikan. Jadi Ya. ikan nanti Jadi bisa berlaku di situ ya? Iya, jadi dilepas itu Pak. Baru ikan disayang di situ. Gitu. Cuma sebagian itu ada yang banyak, ada yang enggak. Gitu. Faktornya kadang itu kan makan dia ya Pak ya. Dilepas hilang. Gitu. Bisa ditabrak kapal, bisa kena gargan kayak gitu Pak. Jadi maksud saya tuh mau minta pemerataan rompong kan. Oh, rumpon. Ya. Itu aja. Jadi gini, jadi rumpon itu minimal jarak berapa di antara satu rumpon ke rumpon itu?
Nggak sampai 1 mil. Nggak sampai. 1 mil kan ada 1,5 Pak ya. Nah, 1 mil ya, 1 mil berapa sudah ya? 1,6 kilo ya. Iya. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe Pak. Anggaplah 1 kilo dah Mas. Jaraknya. Jaraknya dari rempon satu yang Itu lain. kan badan ngijauan, nah cara ngecek misalnya eteng ke oreng atau tak bisa ya? Nggak bisa. Tak bisa. Ada teknologi, jadi GPS yang dipasang di sana. Ketika itu agak pada orang nale, pada orang di atas sana, itu tersambung ke HP sekarang. Nah itu. Itu ada. Nah mungkin itu coba karena ini kok. Artinya ada ini surat perlu kami. dibahas Ya. lebih lanjut. Adanya angkes, adanya rumpon ini butuh untuk mobilitas cukup malah sering ke sana. Pertama, yang kedua, memang harus ada sentuhan kebijakan pemerintah yang lebih fair. Artinya nelayan gardan bisa lerek ini baru mas tak bentore tengah. Iya. Gardan ini, pukat ini memang harus ditertibkan. Iya. Dalam mil laut ini memang harus ditertibkan dan itu butuh kebijakan yang lebih daripada hanya seorang DPR. Artinya Forkopimda antara polisi, antara Polair khususnya TNI sama kabupaten ini memang harus sinergi memberantas atau meminimalisir ini. Karena bentrokan ini mentah esapora Pak ya terjadi di tengah laut. Ini tadi saya ngalang antara nelayan bertemu. Memang ini butuh ambil kebijakan yang lebih serius. Nah, dengan adanya teknologi satu dah bisa terselesaikan misalnya bodoh saya ke, bodoh saya tak ataupun bodoh saya nengke itu bisa diketahui dengan teknologi GPS dan mungkin biayanya tidak kecil tapi bisa tingkat kabupaten mengadakan saya rasa bisa. Terus berikutnya ketersediaan ikan ketika sekarang musim lain cukup boboan ini bisa jadi ada rumpon di angkes ini memang harus jadi satu-satuan. Terus di sistem ekologi laut utamanya di maritim ini pun kementerian sudah jalan duluan Pak. Kita kabupaten ini tidak ngikutin ini sudah lama. Saya katakan pemerintah sebelumnya ini alfa tentang menerangi teman-teman nelayan. Tidak ada sentuhan sama sekali ke sana. Padahal ekologi laut bawah laut ini sangat penting. Seperti itu. Ini perlu kebijakan berikutnya yang lebih besar. Dan kemudian daripada itu teman-teman nelayan beremah bekal live ini di penghasilan. Misalnya di angkes, di rumpon ketika musim seperti ini bobokan. Bisa nggak mendatangkan pemancing, datangkan apa bisa? Ya kita dengan sosialisasi dengan ini dan itu butuh gebrakan. Ketika live cuma ngetraki teman-teman pemancing. Seorang 150 bulan atau 1000 tidak keberatan orang mancing manjat. Betul. Dari berbagai daerah, Situbondo, Bondowoso, Jember, banyak yang datang ke situ Bondo. Nah, mungkin ini nanti kita bahas lebih lanjut lah. Jadi pembahasan untuk jadi masukan ke pemerintah kabupaten pada khususnya. Karena ini butuh effort atau butuh perjuangan yang lebih besar daripada ini. Kalau kemarin saya tangkap yang di nelayan pinggir ini kenengan mata Pak Pajeng saya jadi masalah. Salah satunya. Itu pun saya katakan kalau hanya tangan DPR mungkin cuma 1 meter kali 5 meter, tapi kalau dengan tangan kabupaten mungkin bisa lebih luas dari itu. Artinya kebermanfaatan. Kita sudah memikirkan tahun-tahun sebelumnya di Komisi 2 sudah mulai ke arah sana. Cuma gebrakan yang lebih geber ini memang harus dilakukan Untuk Kabupaten. memperbaiki Pajeng. Jaring. Iya jaring itu. Iya, nyulam itu kan butuh Butuh tempat yang panjang. butuh tempat yang panjang. Dan ini kalau kemarin dipetakan kan makan ke lautnya, jadi ada kacang yang kaki yang ke laut, agar tidak makan jalan. Selama ini kan makan jalan. Jika Pajeng dapat ke lorong, mobilitas kendaraan terhambat dan lain. Nah itu urgensinya kayaknya di situ salah satunya juga berpikir ya apa ketika musim live ini teman-teman nelayan tetap punya mata pencarian. Nah itu merdeka sudah artinya kita semangat aset sudah betul-betul bisa merdeka, betul-betul punya kebermanfaatan terhadap UKM kecil juga. Ya, Dan alhamdulillah mungkin ini sudah sangat jelas. Jadi kemiskinan memang ada, terbesar memang ada di pinggir laut dan pinggir hutan.
Jadi ini ada Mas Anang ini menerangkan tadi, insya Allah dengan teknologi yang modern, dengan apa GPS tadi ya, GPS tadi untuk diadopsi ke HP ya. Jadi di mana apa rumpon ya, rumpon ketabrak perahu atau apa, kita ketemu diputus orang, diampongi orang, itu ada ketemu. Masalahnya lepas rumpun itu Alhamdulillah itu biayanya besar. menangani Sekali ngocor nimbui kan biaya. ya, untuk menangani krisis yang seperti ini dengan cara rumpon ya Mas Anang ya, dengan cara rumpon atau angges ya, sama rumpon dan angges beda. Oh beda. Angges itu rumpon bawah. Oh angges kalem ya. Kalau rumpon di atas. Ikan bawah. Oke, angges dan Rumpon. rumpon. Ini salah satu untuk mengatasi dari adanya apa krisis ikan ini tadi. Karena biasanya krisis ikan itu dalam 1 tahun kan berapa? 3 bulan kan cuma. Iya. Dalam 1 tahun 3 bulan. Nah ini kok sampai 6 bulan gitu angka. Dan kedua kita mengatur apa lalu lintas sistem Zonasinya antara Gadan Selerek ya. Nah itu memang kebijakan pemerintah itu nanti yang mengatur hal seperti itu, terutama di perikanan ya, perikanan, karena supaya tidak terjadi bentrok ya, bentrok. Kalau sudah dikatakan Mas Anang tadi, kalau bentrok itu di dalam laut ya hukum rimba itu, hukum laut itu yang terjadi, mana yang kuat ya di situ yang menang kan di situ. Nah itu yang tidak kami inginkan di pemerintahan. Jadi ditata dengan baik, bagaimana kita itu bisa sama-sama kerja tapi tidak saling ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Mungkin Mas Anang bisa anu lagi supaya teman-teman di pesisir ini nanti lebih bisa menghasilkan lagi di lain itu mungkin Mas Anang. Iya. Apa yang program? Jadi kalau rumpon biasanya nimbui ini berupa bulan. Itu kan harus baru, Pak. Enggak, bukan bulan, Mas. Sekali pasang. 1 kali pasang, bukan itu bukan bulan lagi. Ah, Kita kadang-kadangnya 10 hari atau 10 minggu. 10 hari ya. Kalau pas masuknya ikan, Iya. kita masuk ikan, nah kita harus Oh, pernah. Itu gini, Mas. Setelah pasang rompong, itu kan biayanya sekitar 1,5 juta lah, Ya. kayak gitu. Setelah 1 bulan, itu bilangnya orang pesisir nembu, ditambahin kayak gitu, biar kokoh lah. Gitu. Setelah 1 bulan lagi, kayak gitu lagi. Kayak gitu lagi, ya. Jadi tiap bulan itu Pak, biaya. kadang 2 kali. Kadang 2 kali. Iya. Andai kata itu masih belum bisa mandiri teman-teman nelayan. Ini kan harus dituangkan dalam kegiatan pemerintah misalnya. Nah, makanya nanti kita membuat pemetaan bahasanya itu nembui perawatan rumpon ini kan harus tertuang dalam bahasa yang jelas. Termasuk kita lihat juga di program pemerintah bisa nggak rumpon demikian itu. Karena setahu saya kalau program pemerintah ini jatuhnya per tahun. Kalau itu jadi kegiatan bisa nggak dalam bentuk hibah, bantuan ataupun seperti apa. Saya rasa kalau bantuan itu cukup masalah pertama kali kayak gitu. Setelah Yang itu apa itu? tinggal Mandiri. nelayannya yang Mandiri ya. ngurusnya. Oh gitu. Jadi tiap bulan itu tanggung jawab nelayan. Tapi sekali lepas harus 2, Mas, bukan 1. 2. Istilahnya 2 peng. Iya. Tempat. Itu satu kelompok nelayan atau satu parao. Iya. Sekali lepas 2. Dua. Ya itulah nanti kita diskusikan. Utamanya lebih bagus kalau ini per perahu jadi kelompok nelayan, Pak. Seperti kemarin yang kita buat kelompok genset, kelompok jadi satuan. Jadi Satu perahu, satu kelompok. enggak. Yang kemarin. Oh, satu kelompok enggak? Iya. Kelompok-kelompok ini kalau di tani kan ada gapoktan, gabungan kelompok tani. Jadi terdiri dari beberapa kelompok tani. Jadi Enggak ruwet lah, enggak dia. enggak jaset atau enggak jaring Enggak kemarin. jaring. Pertama. Karena pun adalah bahwa ini
membaris bawahi berapa orang. Nah, itu lebih nyaman, kontrolnya juga lebih enak. Dan ketika Yoco Laporeng ini gebiar, ini adalah program pemerintah misalnya pada waktu besok ketika ini saling melindungi bode, Pak. Ketika bode garda lebat, etikna andikna Mas Ferry misalnya, Mas Ferry tidak melaut, Mas Eng saya melaut, ya saya nggak ada apa gitu. Ada rasa kepemilikan kepemilikan yang bersama. Begitu pasti, Mas. Saling menjaga. Walaupun tidak berkelompok dan lain pasti begitu. Ya. Tidak kucap yang megang siapa, yang lewat siapa, itu juga tidak. Oh gitu, itu bagus. Tapi lebih enaknya juga di pemerintahan kan butuh seperti itu. Ya. Dapokannya kepentingan administratif kan gitu, Pak. Lebih Ya. enaknya seperti itu. Ya, monggo istilahnya masukannya tadi sudah bisa saya tangkap, nanti saya tuangkan dalam bentuk usulan kepada pemerintah kabupaten. Sudah bisa kami tangkap. Itu salah satu untuk mengatasi istilahnya laek. Itu bisa kami tangkap. Sebetulnya pembatasan market itu bisa satu Titik, satu titik bisa ya. Satu titik. Wah, itu Ada menarik. yang punya mas seperti itu. Menarik itu. Ada ya. Tidak bisa memang seperti itu. Iya. Dari satu titik Iya. angkes Atas sama dan dan bawah. bawahnya. Lebih dari itu tidak hanya rumpun yang angkes yang sama konvensional. Sekaligus kostum. Yang pernah pemerintah adakan itu kan yang semi beton. Jadi lebih awet lah dulu, Pak. Buat apa? Kayak gorong-gorong air yang diturunkan. Iya. Dan Karena menjadi lebih anggun, Mas, ya? iya, itu lebih awet, tidak terkena arus bawah ketika musim apa pancaroba dan lain-lain. Itu lebih kuat, lebih tahan. Apalagi badan ini ya ada selat Bali sana, bu, kan melarat karena arusnya ketika musim-musim berkumpul. Ini juga Pak, tentang pemasaran Pak. Walaupun sekarang pendetik barusan kan masih ada lah sedikit-sedikit. Cuma harganya ya. Harganya murah. Harganya. Ya itu tadi yang kami deflasi itu. Dan deflasi itu daya beli yang berkurang. Daya beli berkurang ini karena kemampuan. Iya. Karena kemampuan. Begini Pak, ini kan ada pabrik es, sekaligus juga dia bisa menampung ikan dia. Nah, ini juga bisa dicontoh dari luar ada lagi seperti ini, enak. Cuman ini kapasitasnya cuma berapa? 12 atau 15 ton. Anu, apa itu? Storage. Es. Pabrik es dengan cold storage-nya. Oh, dia punya cold storage. Iya. Oh ya, cold storage itu memang nanti dari program pemerintah harus ada cold storage. Terus pabrik esnya kurang juga. Iya Pak, kalau musim air kurang. Kurang. Bagian mesin itu yang menjadi es apa itu? Es apa? Kristal. Iya, es kristal itu. Iya juga bisa. Pabrik es yang ada di Sumber Kolak itu bisa nggak nampung? Nggak mampu juga itu. Nah, Masa aktif Pak. Aktif. itu aktif. Ngirim ke Datuk itu, itu Datuk apa itu? Kan ngirim ke sana itu. Truk-truk kan. Pak saya Hah? Dulu saya itu Mas, Hmm. sekolahnya es ini masih aktif ini. Masih aktif sekarang. Cuman esnya yang kurang tua, Oh. kalah dengan landangan. Itu landangan. Rancangan mana rancangan? Di pas sebelahnya Pak. Uji tolak ini. Iya. Oh bukan, yang Bukan. perusahaan Iya. punya kita. Itu berhenti kalau di situ. Iya pindah ke Pasuruan Pak. Pejabat Suluan. Iya. Kalau yang di Sumber Kola ini sama dengan yang di Jember ini BUMD, BMD provinsi. BUMD provinsi. Nah, jadi sampai sekarang aktif masih kepalanya teman saya masih kirim sampai sekarang. Cuma tidak memenuhi semua ya, tidak tercover semua ya, karena kemampuan. Iya karena kemampuan mesinnya sudah tua. Ya, nggak apa kita usulkan nanti masalah itu karena pemerintah ini kan harus memfasilitasi Iya. untuk supaya masyarakat itu sejahtera kan itu. Jadi kita usulkan nanti ke pemerintah itu ada beberapa hal tadi yang sudah kita sampaikan dan disimpulkan nanti biar disimpulkan oleh Mas Anang karena mohon maaf saya memang kalau urusan pelautan ini saya memang nggak paham sama sekali karena saya di peternakan Rumensia. Jadi tidak di
perikanan ikan, tidak. Jadi untuk ada masalah bisa diskusi dengan teman-teman semua, nanti beberapa hal bisa dilanjut sebagai program nanti kita ke depannya. Nanti memang kalau kita itu tahu permasalahan yang nanti akan bisa menemukan jalan mencari masalah yang ada di situ, apa keinginan dan apa yang harus kita lakukan. Ini peran pemerintah itu yang harus kita dorong ke arah ke sana nanti, supaya semua bantuan yang ada dari pemerintah untuk masyarakat juga biar tepat guna. Jadi kadang-kadang kan pemerintah memberi bantuan itu tidak tepat guna. Kalau ini yang terjadi kan tepat guna, langsung kita pakai dan itu menghasilkan. Apalagi tadi dengan adanya lautnya ikan, kita bisa menarik wisata, khususnya pancing ya, dari Jember, Bondowoso dan sebagainya, bahkan ada yang dari Surabaya juga. Nah itu salah satunya kan juga bisa penghasilan tambah bagi teman-teman yang ada di pinggir hutan itu tadi, yaitu dengan cara menyewakan jasa pancingan ya, itu bisa juga setidaknya untuk penghasilan rumah tangga. Ya mungkin lainnya bisa diskusi sama Mas Anang, karena Mas Anang ini cara teknis dia juga menguasai. Jadi saya tambahkan kemarin kita langsung saja ya kita berbicara tentang kedepannya, masa depan perairan kita Situbondo 150 km. Sampai sekarang kita tidak menjadi raksasa maritim Situbondo, Pak. Begitu. Makanya kita langsung berbicara dengan program yang akan datang, dalam tanda kutip Situbondo naik kelas. Ada nelayan asero ketika harga ikan murah ya. Tapi di sisi lain yang bersamaan ada pedagang yang tetap bisa ambil untung, ya kan? Iya. Kenapa tidak di-upgrade seorang nelayan, ditingkatkan SDM-nya, berdagang juga? Artinya kan bisa tertangani sebenarnya. Itulah kita nanti insya Allah naik kelas. Artinya kita tidak hanya sebagai penelayan, kita juga mandiri sebagai pedagang. Yang bisa dilakukan pemerintah, kita ayo dimohon, Pak, datangkan pembelinya, datangkan bayarnya ke nelayan, biar mereka pembelinya yang datang ke nelayan. Dengan sistem lelang baik sebenarnya, dengan sistem lelang yang sudah ada sebenarnya baik. Cuma pengkondisian koperasi yang ada ataupun sistem tata kelola yang ada ini kan juga harus fair. Pedagang, tengkulak, sama nelayan ini memang juga harus fair. Tidak apa-apa, kita tahu keuntungannya pedagang misalnya, saya untung 5%, saya rela asalkan barang saya ambil semua misalnya. Suatu saat kita lah yang ambil bagian, kita juga jadi pedagang sendiri. Karena kita harus ikut tren, Pak. Sekarang hampir semua toko ini nutup, yang baju online, yang laku adalah online. Hampir rantai distribusi ini terpotong, banyak sekali. Makanya kita harus juga ikut perkembangan teknologi, kita ke arah sana juga. Memang tidak bisa kerja sendiri, butuh ada policy atau kebijakan dari pemerintah yang pro. Datangkan pembelinya, datangkan bayarnya, ya apa, bikin kontrak. Hari ini kita bisa kirim 10 ton misalnya ikan yang fresh, segar, dalam kualitas grade, panjang tinggi, panjang per kilo isi 8 atau isi 5 yang size. Di situ kita punya bargaining, di situ kita punya nilai tawar yang lebih tinggi. Nah, kita naik kelas ke arah sana. Jangan hanya konvensional, pedagang datang, petut berpam, tidak seperti itu lagi. Karena dengan seperti itu puluhan tahun ya seperti ini aja, kita tidak jadi apa-apa kan gitu. Nah, di samping ketika musim live di situ itu ada sentuhan. Selain dijual dagingnya bisa jadi apa? Bisa jadi abortamnya. Nilai ekonominya lebih tinggi kan kita ekonomi bersama. Orang lain Bondowoso sampai sekarang melakukan itu, dan mereka punya PAD yang tentang hasil laut lebih besar dari Situbondo kan, itu nggak punya laut kan, Ini lebih bisa. punya pasar pindang ke apel kuda, termasuk nanti seperti Pak Mahnan, kerajinan hasil laut ini bukan sebagai pemain utama, dia kan hanya sebagai ngesup. Berapa rantai distribusi yang dilewati, dari sini Rp1.000 sampai sana Rp12.000. Mentau rega, nah ini pakai AT, Pak. Iya. Nah itu benar kita potong. Bagaimana nanti Mahnan bisa jadi tidak hanya membuat tapi bisa jual bibit mandiri di kaki sendiri. Kita naik kelas.
Makanya bersama-sama sambil meskipun Pak Haji Prapto ini keren-kerengan Pak, tapi kalau tidak didukung sampean-sampean tidak ada suara. Tapi kalau didukung, ya jadilah kebijakan pemerintah kabupaten yang lebih berpihak kepada masyarakat ekonomi menengah dan kecil. Jadi intinya kita banyak ilmu, jadi pemerintah itu juga harus membangun SDM yang kita bangun, tata kelola kita perbaiki. Jadi di situ kemungkinan besar yang belum tersentuh oleh pemerintah. Jadi tetap kemiskinan yang ada, yang kaya semakin kaya, yang miskin tambah miskin, ini yang terjadi seperti itu. Nah, dengan adanya kita bertemu bertatap muka ini, apa permasalahan yang ada, kita saling bertukar pikiran, dan ini yang terjadi. Jadi intinya pemerintah harus hadir di situ untuk SDM dan sarana prasarannya. Itu masalahnya yang kurang lebihnya di situ ya. Saya punya usul nanti kelompok nelayan di sini bisa studi banding ke Pantai Ngeliep, Nah, gitu. Malang. Coba siapa yang tidak kenal Ngeliep? Sistem tata kelola koperasi nih Pak. Tapi semua punya bagi hasil ketika akhir tahun koperasi punya simpanan masing-masing, keluar ada 16 juta, 20 juta, saya tahu sendiri. Sistem pelelangannya juga sehat di sana. Jadi kita tahu ikan kita akan dijual 50.000 misalnya, kita tahu dan kita tak sakit hati. Karena di samping kita sudah dapat keuntungan dari hasil tangkap, kita juga masih punya simpanan di koperasi. Kalau ini berjalan sehat, sejahtera Pak, ngelihat. Artinya Bukan gitu sih, Mas. sehat. Dulu sistemnya enak. Koperasi ini dulu kaya. Lah kok bisa enggak jalan gimana? Ya, ya biasa. Oh, anunya. Pertama dia Pak, Kadang-kadang apa dikuasain apa ya, perorangan. Segelintir orang. Iya. Jadinya kayak anggota KUD itu tidak berani. Insya Allah Pak, Insya Allah sekarang banyak masalah teratasi dengan adanya teknologi. Kalau misal transaksi apapun dari koperasi ke misalnya bekerja sama dengan PT yang ada di Tuban atau ada yang di mana yang setiap hari kirim ikan ini ke Jawa Barat misalnya, kita tahu cukup naruhkan baju 20 ton harganya tahu gitu. Semuanya terkontrol, artinya mau tong hitungan sedikit kok bisa. Satu saat ketika ada pertemuan rutin, ya namanya kita berkelompok harus ada pertemuan. Itu kita tahu, oh berarti keuntungan ada masuk 100 ya, 100 juta. Nah itulah nanti SHU, sisa hasil usaha per tahunnya dibagi. Masing-masing tahu. Andi tabungan lah. Jadi insya Allah ngurangi sistem live dan lain-lain. Mana Dan insya boleh Allah dilelang kalau dikenarukan ini? Tidak boleh. nggak boleh. Tidak boleh. kenapa enggak boleh? Tertutup Pak Guna. Enggak boleh gimana, Mas? Sekarang kan gini Pak Ji, Hmm. paham. Soalnya ya makanya nelayan ini model kita tidak SDM-nya rendah, Ya. kan gitu. Setiap mau pemilihan ketua KUD kalau bukan sianan iya dong. Apa yang lain tidak ada dong. Nah, Tapi kenapa mereka nah ini baik ini boleh. Ya. Kerjanya seperti ya tetap seperti itu. Ayo menjatuhkan ini rombak total. Ya. harus dibongkar Mas. Ayo baik itu kan nelayan. Dan bukan teman-teman nelayan yang bisa Nelayan juga bukan ada. siapa. Ke arah sana. Kita anu nelayan. Ada tamu dari provinsi, katanya tadi ada bilang Pak Mahmudnya pindah dari apa direktur oleh provinsi dan kamu dia oleh Harus ya. Gak apa-apa. Saya setuju kalau yang pegang ini anak muda. Ya udah usah orang yang tahu nelayan. Anaknya siapa? Papat saja kayak itu. Dan ke depan ini betul yang dikatakan kemarin gini. Artinya semua sistem usaha, semua yang mau berwirausaha ini harus cari yang minimal dekat dengan agama. Berdesek kataku ya Pak. Mendadak saya takut dosa Pak. Ini sudah dimanapun sektor apapun. Inilah kalau yang kemarin disebut adalah spiritual emosional quotient. Jadi selain kita masalah pemikiran pekerjaan, nyari uang dan lain-lain, tapi kita punya tameng secara spiritual. Ada remnya. Ada remnya, boleh kata gue. Itulah kita cari anak muda seperti itu. Ke depan ini wirausaha
yang bernuansa agama ini yang akan lebih laku. Anak muda kita, anak insya Allah banyak Pak yang sudah kaya. Kalau mentalnya orang-orang yang dulu mohon maaf, sila tua yang sudah kita harus rela kembali relasi, percayakan kepada anak. Ya anak muda kita sendiri, jangan ngambil dari luar, penaruhan sendiri, posisi sendiri. Itu yang kita sibukkan. Apalagi semangat baru dari presiden kita untuk mengangkat UMKM itu dengan cara makan bergizi itu kan kaitannya juga bisa dikaitkan dengan ikan laut itu tadi juga bisa. Hari ini saya deal dengan Ketua Denta Pangan Trenggalek. Jadi pemenuhan gizi salah satunya di ikan ini kita bisa supply dari sana. Ini angin segar buat teman-teman nelayan. Karena salah satu protein terbesar yang masih dikatakan sehat adalah ikan laut. Daripada unggas, ayam, dan lain-lain. 30 hari bisa panen, makanannya konsentrat. Coba bandingkan dengan ikan laut yang tanpa konsentrat. Sehat mana? Sehat ikan laut. Kita punya masih nilai tawar yang lebih di sektor nelayan. Mudah-mudahan teman-teman nelayan siap dengan kontrak-kontrak yang akan terjadi. Misalnya, bisa nggak satu orang nelayan sehari 2 ton? Minimal satu perahu. Bisa. Kita main ke arah sana. Dan insya Allah karena deretan paling timur, paling utara mulai dari Muncak sampai Panarukan ini masih dikatakan basisnya ikan salah satunya. Insya Allah Situbondo Jawa khususnya ini masih menjadi perhatian khusus untuk penyediaan protein hewani dari laut. Ini kita kawal. Jangan cuma nggak apa-apa. ikannya, Mas. Hah? Jangan cuma ikannya, orangnya juga. Iya, tidak apa-apa. Mohon maaf. Tidak apa-apa kita setua-tua tak nutut mikir ada misalnya, mohon maaf. Bagi anak-anak kita, anak-anak muda kita tingkatkan SDM-nya dulu. Tak pas dapat ya benar, ya cendak. Kita tuntut pemerintah kabupaten berikutnya berumah anak muda kita ini yang bisa bersaing dengan anak muda luar. Jangan sampai orang luar sedotong malu mau masa kita enggak. Kita bermaja. Ya tentunya ada Bisa. harus gitu Pak. Bisa tuh. Harus bisa Pak. Sama Membo kalah ya, Mas. Iya. Panarukan ini. Iya. Iya, di Membo itu kalau dapat itu misalnya tiap kapal itu punya utang kan. Yang punya kapal itu loh, yang punya utang bukan ABK. Iya. Sama pengepul. Misalnya 10 juta. Itu apa? Yang punya kapal yang jual bukan pengepul. Jadi cuma ngambil berapa persen, misalnya 2%. Kalau di sini enggak kan? Kayak gitu. Beda. Di kota pengepul. Dikuasain. Saya lebih setuju tetap Panarukan yang menjadi pusat. Ini saya belajar tentang Panarukan jauh, Pak. Mulai jauh. Anaknya Raden Pata namanya Sultan Trenggono ini matanya Narokan, Pak. Dan Belanda antara apa yang dibangun hanya Panarukan, Pak. Bahasanya, Pak. Ini semua mulai dari jauh. Karena memang ada sesuatu yang besar di Panarukan. Bukan hanya tentang ini, tapi SDM. Narokan ini berlit. Bukan berlit. Jadi untuk Narokan Kerajaan Belambangan dari Demak Bintoro melewati Penarukan mati Sultan Trenggono. Ya seperti itulah artinya ada potensi yang besar di Penarukan yang memang harus dikelola secara pemikiran-pemikiran besar. Percayakan kepada anak muda kita, percayakan seperti itu. Meskipun kita hanya boleh mampunya bekerja secara konvensional. Engkau bisa namanya juga dong. Mari jual lagi, dijual dalam bentuk segar, filet, abon ataupun kerajinan-kerajinan lainnya, bentuk hilirisasinya seperti apa. Kita tuntut pemerintah berumah anak muda kita Penarukan bisa lebih cerdas dari hari ini. Pas sekolah apa berumah itu wajib. Itu kuncinya juga satu, kebersamaan ya. Selama kita tidak bisa untuk berpikir ke depan bersama-sama, kita akan seperti ini saja. Jadi ke depan kita bisa ngopi bareng, Pak. Tidak ada blok, tidak ada blok si A, blok si B, blok si C. Kami menginginkan nanti pemuda-pemuda dan sesepuh di Kilensari khususnya yang pengelola pelabuhan, ya pelabuhannya Gelora ya, yang punya kan sini kan Pak. Jadi pelabuhan Panarukan ini yaitu Kilensari ini yang punya potensi sehebat itu ya, mulai zamannya
raja Mataram. Mulai zaman dulu, Pak. Ya, dulu Saya baca dua adalah Belanda. Penarukan sama Ketah. Lain. Ketah Suke, Pak. Suki Ketah. Mimbo ini ya baru lah. Nah, ini Saya tahu Mimbo ada sudah dua di sana Mangkrak, Pak. Mangkrak, ya. Yang menguasai bukan lagi kita kearifan lokal warga sekitar, enggak, investor besar luar lainnya, Pak. Ini nyaman aja seperti ini. Tapi kalau mau memajukan kearifan lokal tentang apa yang ada di sekitar kita, Narokan ini loh. Jadi pusat inilah saya pikir. Mau Belanda aja menjadikan Panrokan sebagai pusat. Belanda ini jarang meleset kalau berpikir. Menurut saya loh ya, menurut saya. Makanya semangat baru bagi teman-teman Panarokan ini untuk bagaimana ke depan itu memungkinkan semua kekuatan ya, kekuatan dari kultur, kekuatan dari pemerintah juga. Nah ini yang menjadi satu kesatuan membangun bagaimana Panarokan ke depan itu lebih berdaya, lebih maju, syukur-syukur ke luar daerah maupun nasional. Ini yang kita inginkan dengan jiwa perjuangan kita untuk mengingat masa lalu, yang mana kejayaan Panarokan ini sudah internasional, bahkan sudah dari Belanda sudah seperti itu. Tinggal kita saja bagaimana nanti pemuda dan sesepuh-sesepuh yang ada di Panarokan ini bisa bersatu berpikir bagaimana ke depan Panarokan bisa seperti yang dulu, jaya seperti yang dulu itu. Mas Anang inginkan seperti itu. Ini mas juga mas tentang ikan juga, ikan torolang. Ya. Yang mana di torolang terjadi Kan. Nah sekarang ini sebenarnya kalau peneliti saat ini nelayan itu bisa tidak peneliti, cuman dengan pendapatan ikan torolang. Ya. Nah kemarin kita panjang ke sana lah, Ya. dapatnya ikan itu. Tapi sampai ke darat harganya murah, 1.200. Ikan rucah istilahnya. Rucah ya, ada rucah ya. 1.200. Nah kita dapat kasona, Ya. ya sebenarnya dengan upah. Kalau Misal. dulu perorangan aja harganya 3.000. Ya. Kalau sudah terbentur dengan muncak, harganya 1.200. Apakah kabupaten tidak bisa ini buat ini? Bisa. Bisa ya, di kabupaten nanti memang ketahanan pakan itu termasuk daripada ketahanan pakan. Jadi ke depan memang harus ada. Dan inilah yang harus kita pikir bersama. Karena semua peternakan ya, ternak ikan maupun besar itu 70% itu dari bahan pakan. Dan kita masih ketergantungan kepada pabrik. Padahal pabrik itu juga salah satunya bahannya yang sampai beli 1.200 ya per kilo itu. Padahal di pabrik berapa sekarang? Untuk beli pakannya lele aja ya, mungkin sekitar berapa sekarang? 10.000 berapa? 10.000 Nah, 10.000 lele. Ya padahal komposisinya komposisinya terbesar dari protein ya itu tadi protein ikan itu tadi. Itu bahan yang paling besar di situ dengan harga 1.200. Tapi dijual 10.000. Nah kalau kita kelola di kabupaten sendiri, kita juga banyak teman-teman ahli gizi, ahli nutrisi sebetulnya. Bagus juga itu kita lakukan. Jadi mesin penggiling tepung ya. Jadi umur tempat Sudah Pak, sudah terpikir sebenarnya. Artinya kami dari, ya itu tadi saya bilang, meskipun Pak Haji ini teriak-teriak, tapi kalau cuma suaranya satu kayak dengan kabupaten, kita bahas mulai kan ada mesin penepung di Pelabuhan Baru, udah bersakun itu kan udah seri seleb itu jual ikan mamel atau kering. Oke harganya 1.200. Sekarang tepung ikan 9.000 harganya per kilo yang kasar. Dari 1 kilo basah rucah menjadi 0,6. 9.000 mengkalikan 0,6 akan 5.600. Jadi daripada jual 1.200 mending jual 5.600. 1 kilo jadi 0,6. Beneran apa? Mesin selip sama tidak usah pakai pengeringan Pak. Dijemur tapi pakai mesin dryer. Pengeringnya enak aja. Tempatnya kecil, tidak butuh lahan luas, tidak ganggu warga, pengering. Dia memang harus pakai bahan bakar, tapi kan bisa dihitung. Mentah otong tak salah koni kan itu. Ini tugasnya pemerintah menghadirkan itu. Nanti nyampe di Panarokan mau dikelola secara perorangan, kelompok ataupun
komunal per kecamatan. Itu jauh lebih menarik dan kita ke arah sana. Pemikiran-pemikiran seperti ini hadir dari anak muda. Anak muda. Anggaplah pemerintahan sebelumnya alpa terhadap teman-teman nelayan. Para paling mendatang itu kebakaran kasihan. Ada. Artinya saya bukan mengecilkan apa, tapi ini terlihat oleh mata Pak. Teman-teman di luar daerah pun mengatakan demikian. Punya 150 km yang berhubungan langsung dengan pantai bisa jadi raja. Iya Pak. Makanya ayo kita bersama ke depan. Relakan kita pemikiran yang kolot, mohon maaf, yang tua misalnya engkau tidak bisa meter juga, enggak apa-apa. Saya jual sesek, nah apa sesek juga tak bisa jual, dia jual Pak. Cetak kayu kok dalam mata buku kok dijual. Punya nilai ekonomi semua. Sampai sekarang Pak, asam amino terbaik dari perut ikan yang dibutuhkan produsen pembuatan pupuk asam amino di pertanian Pak. Ada prosesnya. Ya jadi penyedia kita. Tepung ikan ruca 1.200, healing, nah, berarti kasar. Harganya tadi kita terus kalau harga tepung ikan 9.000 per kilo, kalau hanya 1 kilo jadi 6 on, 0,6 kalikan 9.000, 5.600. Ya standar kan kalau ruca itu 3.000. Apalagi ikan ruca 3.000. Tapi kalau dengan kontrakan berbeda, kita kepuasan berbeda. Bisa nerima PC bungkol. Sudah harus ada tempat pengolahan Pak. Makanya ke depan di semua sektor kita sudah terpikir dari titiknya penarukan sumber bola ini Pak, terpikir di zero waste, zero cost, 0 sampah, 0 biaya. Bagaimana suatu sistem tata kelola peternakan pertanian ini dikelola dengan zero waste, zero cost, 0 sampah dan 0 biaya. Di sektor pertanian bisa kita tinggal terapkan bagaimana terintegrasinya nelayan dengan wisata, dengan penjualan jasa pancing, dengan pemenuhan kebutuhan bahan baku pakan. Karena pakan ayam sampai saat ini, kalau sampean tahu makan jenis merek Matahari MS, pakan lele terbaik, ini ikannya selalu diambil dari Kuba, perairan Kuba, jauh di Amerika Latin sana. Karena ikannya konsisten. Kadar ikannya pun konsisten di sana di Kuba. Makanya pakan lele terbaik MS sampai sekarang. Ikannya selalu dari Kuba dan komposisinya konsisten. Nah, di Indonesia kalau namanya masih Pokpan, ini ikan ruca semua golongan masuk, tidak ada grading. Ini untuk lele pembesaran, ini untuk lele anakan, itu tidak ada grading di Pokpan dan lain-lain. Tapi kalau di MS ada. Kita berpikir lebih jauh ke depan. Ayo anak muda kita, saya ajak. Kita di sektor konvensional lah, Pak Haji Prapto damping sampean di sektor konvensional. Bagaimana masa tua kita ini diisi dengan mendorong anak-anak kita. Selebihnya urusan pemerintah. Memang harus ada campur tangan pemerintah, tidak bisa kalau tidak harus ada. Dan carilah pemerintah yang pro, benar-benar tahu dan bisa mendampingi. Mudah-mudahan Saya bisa nangkap yang dari Mas Yon, yang dari Mas Ferry juga tentang artinya butuh ada kegiatan di luar pemancingan atau menangkap ikan secara konvensional. Butuh ada kegiatan hilirisasi pembuatan pakan. Boleh pabrik pakan di desa ini boleh, bisa, sangat bisa. Pokpan punya cabang di sini, kita kontrak deal dengan boleh sama dengan mana Bondowoso ya kan? Sudah ada produk sosis karena hasil ayamnya melimpah, akhirnya pabriknya yang digeser ke sini. Kita bisa, sangat bisa. Makanya kita tuangkan masukan-masukan dari teman-teman ini diusulan kepada Pemkab Situbondo. Mudah-mudahan apresiasinya selalu dikawal oleh Bapak, selalu bisa menyuarakan dan bisa terrealisasi secepatnya. Harus cepat ini Pak, tidak ada sekarang zaman dulu, nanti realisasi, enggak, harus cepat. Sekarang besok lusa atau minggu depan, karena kita punya alhamdulillah presiden yang harus cepat-cepat juga katanya sekarang ini. Mudah-mudahan kita sesegera mungkin juga segera naik kelas. Semangat presiden kita sangat semangat dan tahu, beliau tahu dengan apa yang harus dilakukan. Jadi daerah tidak boleh santai-santai, provinsi tidak boleh santai-santai. Bahkan menteri pun tidak boleh santai. Kalau tidak mau dengan sistem saya, itulah sangat hebat itu saya adalah. Dari situlah mari kita yang daerah ini juga punya semangat baru. Semangat baru, ya.
dengan cita-cita Indonesia lebih makmur yang diamandemenkan ke undang-undang itu tadi, sejahtera adil makmur itu tadi. Oke, mungkin itu sementara, terima kasih. Oh, satu lagi Pak. Satu lagi. Jadi keselamatan teman-teman jauh lebih penting. Kasus tenggelamnya kapal ini kan. Kalau kami kan ngawali, ya karena kekuatannya DPR satu orang pun ya Lampung kemarin cuma berapa biji. KSOP kemarin baru kan terlambat KSOP kasih. Pemerintah malah belum bergerak. Nah, kita ke depan bagaimana keselamatan para pekerja ini nomor satu, Pak. Keselamatan pekerja nomor satu. Misalnya, karena kecelakaan ini kan kadang terjadi di luar teknis. Kita sudah mapan sama Pak, pekerjaan pertanian, peternakan, nelayan ini tentang menguji ketahuan kita keimanan. Tidak ada petani paling pintar ada, gagal panen banyak. Pak, kalau pertanian juga diperhatikan. Ya, Siap. Sudah. Saya dari orang petani juga diperhatikan. oh iya, pasal UMKM Pak, Ya. pertanian, peternakan, perikanan, sama kaki juga. lima termasuk kaki lima Pak. Oh, Ya. nelayan ini yang diuji adalah ketahuan. Ya, jadi Sama. apesnya Iya, tentang juga ada diperhatikan. badai dan lain-lain, keselamatan nomor satu. Harus bagaimana awak kapal atau abk kapal ini harus dalam kondisi safety ketika kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Bermacam ragam. Apa kapal skoci kecil atau pelampung. Sejumlah orang ABK minimal. Karena malah nggak tahu Pak. Tapi bagaimana caranya kita bertahan lebih lama di tengah laut. Karena butuhkan pertolongan ini butuh waktu, itu saya tak bisa sejam 2 jam sampai hari 2 hari. Loh, yang sementara ini apa nggak ada pelampung? KSOP barusan bagi-bagi ya. Itu kan Sebagian, Pak. Sebagian. Sebagian. Jadi tidak mulai dulu tidak Ya, ada. ya. Ya, Jadi baru kalau para masih saya ban. kasih pelampung, Iya, itu iya. bukan milik pemerintah, itu Iya. pribadi saya. Iya. Mohon maaf, itu Oke. bukan program pemerintah itu. Iya, Pak. Karena Mas Anang ini peduli aja kepada ini. Pemerintah apa Pak ini? Tidak ada pemerintah, itu pribadi itu. Ya, ya. Oh, saya baru tahu ya, mohon maaf. Iya. Iya. Saporan. Makanya kan Iya, terbatas. siap. Ini harus ada gebrakan yang dipikirkan ke arah. Jadi sangat kompleks, sangat bervariasi kehidupan di pantai ini. Jadi di satu memang betul saya setuju itu safety, keselamatan ya, keselamatan ini karena apapun kalau kita itu ya memang semua itu takdir Allah ya, tapi kalau kita keselamatan kita jaga ya insya Allah untuk berusaha untuk situ itu utama. Yang kedua bagaimana cara kita nanti untuk menanggulangi namanya paceklik tadi ya. Paceklik itu bahasa Jawanya paceklik, bahasa Maduranya bahasa sini raib itu sama aja itu. Jadi dari beberapa hal tadi mari kita nanti rumuskan ya ke depan nanti untuk masukan ke pemerintah. Jadi infrastruktur 40% di pemerintahan ini sebetulnya tidak harus kita bangun jalan, bangun apa. Jadi salah satunya seperti yang jenengan sampaikan tadi ya ini infrastruktur. Jadi infrastruktur yang menuju ke perekonomian, infrastruktur yang menuju kesejahteraan. Memang perlu kita jalan diperbaiki juga perlu, tapi harus imbang maksudnya gitu. Nah itulah yang nanti yang akan sampaikan ke pemerintah daerah. Jadi keseimbangan ini yang belum adil, keseimbangan ini yang belum merata, katakan gitu. Jadi bisa supaya kita sama-sama jalan ya harus infrastruktur jalan dibangun, sekian persennya infrastruktur untuk arah perekonomian ini tadi. Semua ini infrastruktur dan undang-undang sudah mengatur seperti itu. Jadi APBD kita itu diatur bahwa untuk infrastruktur maksimal 40%. Nah, 40% untuk apa ya? Cuma ini tadi infrastruktur. Jadi bukan cuma aspal, bukan cuma itu enggak. Jadi ya pertanian juga ada infrastruktur di situ. Apa itu? Ya seperti mesin, seperti sok-sok itu, saluran irigasi dan sebagainya. Di perikanan apa ya? Termasuk salah satu tadi yang kita bisa musyawarahkan tadi itu yang infrastruktur. Mungkin itu Mas Anang caranya? Lagi Pak. Ya. Ya, itu dalam tentang Bapak Mas Anang nanti bulan 2 cek sendiri di mana datanya angin sama ombak, sama perahu.
Pasti itu pertama. Padahal sudah ditambah itu ya. Iya. Bisa dicek. Ya. Bulan 2, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Itu tuh tambah Betul. daripada ada mati. Makanya kalau Pak sudah disampaikan sebetulnya pemecah ombak tidak betul coba Albut itulah ya. kan Albut. Sekarang kalau kita mohon maaf ini langsung ngomong kalau ada yang punya link ke atas ini cepat kilat Pak, seperti anak muda yang sekarang nyalon itu yang nomor 1 itu kan linknya ke pusat ini cepat sekali Pak daripada yang sebelumnya menurut saya ya, karena untuk otoritas pengelolaan selepas GG Governor Ground tanah lepas pantai ini adalah kepentingannya pusat. Situ Bondo terbatas, kabupaten terbatas, tidak boleh melebihi dari apa yang direncanakan oleh pusat dan harus peraturan ini harus turun ke bawah ini harus tegak lurus, tidak boleh di atas punya rencana mau bikin pelabuhan di Jakarta habis itu di sebelahnya bikin ini untuk kepentingan daerah tidak boleh, Tidak boleh terlarang sekarang. Nah, makanya ini murni akses pusat, makanya kalau cara mengunduhnya, cara mintanya, cara memohonnya kalau kita pemerintah kabupaten proaktif didukung dengan masukan yang dari Pak Dewan untuk disegerakan, Pak segerakan rakyat saya pinggir pantai ini segera butuh tangkes untuk bagaimana keluar masuknya kapal sama ombak ini mengkondisikan perahu-perahu nelayan selamat semua. Kalau di Kalbu kan sudah lumayan Pak, tidak ada lagi insiden kapal ini sampai lumayan berkurang seperti itu. Pagar pecah ya Pak ya. Kena ngombak ya. Nah, Iya, pecah. Iya. Iya. Banyak. 4. Berarti Kampung Kerapu rusak, kampung Kerapu rusak. Nah, itu. Berarti itu butuh gelombang pemecah gelombang ya. Pemecah ombak. Yang mbak. Tiap tahun itu. Betul. Nah, hal-hal ini Belum kan roknya. Iya. di mana ada kalimat ya Pak? Iya. Sudah disampaikan. memang betul tadi Mas Anang sampaikan, jadi kriteria wilayah itu memang ada batasan-batasan. Jadi batasan kabupaten yang perikanan itu sekian mil dari pantai dan sebagainya. Tapi kalau yang pemecah gelombang itu, pemecah ombak itu yang dari pusat atau provinsi, minimal provinsi, karena butuh anggaran yang juga banyak dan itu biasanya bantuan khusus itu nanti di situ untuk pemecah ombak. Nomor 1 kan sering ke pusat. Oh siap, kalau itu nanti memang itu jagonya itu kalau saya yakin dan saya tahu persis. Tenang, apa naik? Saya tahu persis. Jadi jagonya itu kalau hal-hal itu. Petani Pak tenang ya naik kelas. Iya, pada kelas kia ada Iya, orang. orang Rumah? Pak aja orang doa. Iya. Oke, gitu ya. Iya, Pak. Iya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.